Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana, NPM 260200142. Kelas reguler pagi Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen Hajah Sulastini, MSc. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Demokrasi merupakan temuan manusia yang menjadi teori dan praktik dalam sejarah peradaban dalam rentang yang panjang. Jejak sejarah itu sudah dimulai sejak zaman Yunani 500 sebelum Masehi dan Roma dengan nama Republik. Setelah itu sistem Republik ini lenyap di Roma dan baru muncul kembali di kota-kota Italia Utara. Pada 1100 Masehi, demokrasi kemudian lenyap lagi di pertengahan 1300 dan baru muncul kembali di awal abad ke-18. Pada awal abad ke-20 yang lalu, orang menyaksikan kemajuan demokrasi yang mengesankan di seluruh dunia. Gelombang ketiga demokrasi dimulai dengan kejatuhan diktator kanan terakhir di Eropa Barat, Portugal, Yunani, dan Spanyol. Di pertengahan 1970-an, situasi kejatuhan yang kemudian merambah ke Amerika Latin pada tahun 1980-an. Gelombang ini kemudian menghempas ke Asia Timur, juga menyapu rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet hingga ke negara Afrika. Gelombang demokrasi ini mewarisi politik demokrasi dunia yang lebih bertahan dalam rentang waktu yang panjang ini. Pemahaman dan praktik demokrasi dari kurun masa yang satu ke masa yang lain bisa berbeda. Robert Adler menekankan demokrasi sebagai satu proses yang unik. Untuk membuat keputusan-keputusan bersama yang unik, demokrasi dalam konteks ini juga berarti perjuangan rakyat secara bersama-sama untuk menentukan hidupnya sendiri. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kreitin. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Karena people yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabo Tinggi 2002 disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau autosentrisitas, yakni rakyatlah atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Dinamika demokrasi di Indonesia dalam praksis. Bila mengamati situasi demokrasi saat ini dari laporan Freedom House, sebuah lembaga demokrasi yang menjadi rujukan berbagai penilaian seputar demokrasi, ditemukan bahwa dari total 7,4 miliar penduduk bumi, 39% demokratis, 25% cukup demokratis, dan 36% tidak demokratis. Sementara itu, berdasarkan negara dari 195 negara di dunia, 45% demokratis, 30% cukup demokratis, dan 25% tidak demokratis. Dalam rilis ini, Indonesia mendapatkan skor 65 dan tergolong negara yang cukup demokratis. Demokrasi di Indonesia dalam konteks sosiologis mulai mendapat bentuk konstitusional dengan terpilihnya 544 anggota konstituante yang mulai bersidang dalam masa sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959. Mandat konstituante dimaksud untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru dan definitif yang menjamin kemerdekaan ke dalam bagi tiap warga negara Indonesia di negara sendiri. Namun, pekerjaan konstituante ini terhenti dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan intervensi pemerintah untuk ketiga kalinya.
Dekret ini dipandang sebagai titik balik situasi tidak demokratis di Indonesia. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemerintahan politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine. Dalam hal tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Lebih lanjut, Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni dari satu pihak adalah formal democracy dan di lain pihak substantive democracy. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam satu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketenagaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Serikat 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita di dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Konsepsi demokrasi. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis. Dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antar negara yang satu dengan negara yang lain karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur ketatanegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa, atau government or rule by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam pandangan ini, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal, sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut. 1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. 2. Pemenang jabatan yang dipimpin oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. 3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung. 4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya. Dalam demokrasi, peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. 5. Adanya proses pemilu. Dalam negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. Dan 6. Adanya kebersamaan sebagai HAM. 6. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia. Menikmati hak-hak dasar. Dalam demokrasi, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.